Alhamdulillah, apa kabarnya sahabatku? Semoga dalam keadaan baik selalu sehat penuh bahagia, berlimpah karunia yang banyak yang penuh keberkahan, dan sukses dalam beraktivitas. Saya Saddam Hussein akan mengisahkan, suara tadarus Al-Quran menggetarkan jiwa Suster Laras, sang biarawati cantik. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam itu, suasana biara sunyi dan damai. Suster Laras, seorang biarawati yang dikenal karena ketekunan dan kelembutannya, beristirahat di kamarnya yang sederhana. Namun, tidurnya terganggu oleh mimpi yang menyesakkan. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan gelap tanpa cahaya, dikelilingi oleh bayangan-bayangan menakutkan yang membuatnya merasa terperangkap tanpa jalan keluar. Keringat dingin membasahi keningnya, dan hatinya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Tiba-tiba, ia terbangun dengan napas terengah-engah. Ruangan kamarnya yang biasanya memberikan rasa aman kini terasa asing dan menekan. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri dari sisa-sisa ketakutan yang masih membayangi pikirannya. Saat itulah, dari kejauhan, terdengar lantunan merdu yang menembus kesunyian malam. Suara itu berasal dari surau kecil di dekat biara, di mana jamaah sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam tadarus malam Ramadan. Lantunan tersebut begitu syahdu, mengalun dengan ritme yang menenangkan, seolah membawa pesan kedamaian bagi siapa saja yang mendengarnya. Suster Laras tertegun. Meski ia tidak memahami makna dari ayat-ayat yang dilantunkan, hatinya merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kegelisahan yang tadi menghantuinya perlahan sirna, digantikan oleh rasa damai yang menyelimuti seluruh jiwanya. Malam itu, Suster Laras memutuskan untuk duduk di dekat jendelanya, mendengarkan lantunan tadarus hingga fajar menyingsing. Ada sesuatu dalam bacaan ayat-ayat suci itu yang memikat hatinya, memberikan ketenangan di tengah kegelisahan yang ia rasakan. Sejak saat itu, setiap malam di bulan Ramadan, ia selalu terjaga untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dari surau tersebut, merasakan kedamaian yang mengalir dalam setiap baitnya. Perlahan, keinginannya untuk memahami makna dari ayat-ayat yang dilantunkan itu tumbuh. Ia merasa ada pesan-pesan indah yang ingin disampaikan melalui lantunan tersebut, dan hatinya rindu untuk mengetahuinya lebih dalam. Mimpi buruk yang awalnya mengguncang jiwanya kini menjadi awal dari perjalanan spiritual yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam penuh makna itu, Suster Laras merasakan panggilan kuat dalam hatinya untuk memahami lebih dalam lantunan ayat-ayat suci yang telah memberinya ketenangan. Keinginan untuk mempelajari Al-Quran tumbuh subur dalam jiwanya, meski ia menyadari bahwa perjalanan ini akan penuh tantangan, mengingat latar belakangnya sebagai seorang biarawati. Pada suatu sore, dengan tekad yang bulat, Suster Laras memberanikan diri mendekati surau kecil yang selama ini hanya ia dengar dari kejauhan. Langkahnya ragu namun hatinya mantap. Di depan surau, ia bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Pak Ahmad, yang dikenal sebagai pengurus surau tersebut. "Assalamualaikum," sapa Pak Ahmad dengan senyum ramah. "Waalaikumsalam," jawab Suster Laras dengan sedikit gugup. "Maaf, saya Suster Laras dari biara sebelah. Selama beberapa malam, saya mendengar lantunan ayat suci dari surau ini. Suara itu memberikan ketenangan bagi saya. Saya ingin belajar lebih lanjut tentang Al-Quran, jika memungkinkan." Pak Ahmad terkejut mendengar permintaan itu, namun melihat ketulusan di mata Suster Laras, ia merasa tersentuh. "Tentu, Bu Suster. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kami akan dengan senang hati membantu Anda memahaminya." Malam itu, setelah sholat Isya, Suster Laras duduk bersama jamaah surau. Mereka memulai dengan metode tartil, yaitu membaca Al-Quran dengan perlahan, memperhatikan tajwid dan mahraj huruf. Meski bahasa Arab adalah hal baru baginya, Suster Laras berusaha mengikuti dengan seksama, merasakan setiap getaran huruf yang dilafalkan. Hari demi hari berlalu, dan Suster Laras semakin tekun belajar. Ia mulai mengenal huruf-huruf hijaiyah, memahami tanda baca, dan melafalkan kata demi kata. Metode kiroati, yang menekankan pembelajaran tanpa mengeja,
diterapkan untuk mempercepat proses belajarnya. Meski sulit, semangatnya tak pernah surut. Selain belajar membaca, Suster Laras juga tertarik memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Ia berdiskusi dengan Pak Ahmad tentang tafsir dan konteks sejarah di balik wahyu. Setiap penjelasan membuka wawasan baru baginya, membuatnya semakin kagum akan kedalaman ajaran dalam kitab suci tersebut. Perubahan pun mulai tampak dalam dirinya. Kedamaian yang ia rasakan saat pertama kali mendengar lantunan ayat suci kini meresap lebih dalam. Ia menjadi lebih sabar, bijak, dan penuh kasih dalam menjalani tugas sehari-harinya di biara. Rekan-rekannya pun merasakan aura positif yang terpancar darinya. Namun, perjalanan spiritual ini bukan tanpa rintangan. Beberapa rekan biarawati mulai mempertanyakan perubahan dalam diri Suster Laras. Mereka khawatir ia terlalu terpengaruh oleh ajaran lain. Namun, dengan kelembutan hati, Suster Laras menjelaskan bahwa pencariannya adalah upaya untuk memahami dan menghargai kebijaksanaan universal yang ada dalam setiap ajaran. Bulan Ramadan hampir mencapai puncaknya. Suster Laras merasa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Ia menyadari bahwa cahaya kebenaran dapat ditemukan di mana saja bagi mereka yang mencarinya dengan tulus. Dan malam-malam tadarus di surau kecil itu menjadi saksi transformasi batinnya menuju kedamaian sejati. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, malam-malam Ramadan terus bergulir, dan Suster Laras semakin tenggelam dalam keindahan ayat-ayat suci Al-Quran. Kedamaian yang ia rasakan saat mendengarkan tadarus membuatnya semakin haus akan pengetahuan tentang Islam. Keinginannya untuk memahami lebih dalam tumbuh kian kuat, mendorongnya untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan spiritualnya. Suatu hari, setelah selesai mengikuti tadarus di surau, Suster Laras memberanikan diri untuk berbicara dengan Pak Ahmad, pengurus surau yang selama ini membimbingnya. Pak Ahmad, ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Saya merasa ada panggilan dalam hati untuk memahami Islam lebih dalam. Apakah Anda bersedia membantu saya dalam perjalanan ini? Pak Ahmad tersenyum hangat. Tentu saja, Bu Suster. Islam adalah agama yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya. Saya akan dengan senang hati membantu Anda. Mereka pun mulai mengadakan pertemuan rutin, di mana Pak Ahmad menjelaskan dasar-dasar ajaran Islam, termasuk rukun iman dan rukun Islam. Suster Laras mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap detail yang disampaikan. Ia juga mulai mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW, memahami perjuangan dan keteladanan beliau dalam menyebarkan ajaran Islam. Selama proses pembelajaran ini, Suster Laras merasakan transformasi dalam dirinya. Nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, seperti keikhlasan, kesabaran, dan kasih sayang, semakin menguatkan tekadnya untuk melangkah lebih jauh. Ia mulai merasakan bahwa Islam bukan sekadar agama, tetapi juga jalan hidup yang membawa kedamaian dan kebahagiaan. Namun, perjalanan ini tidak tanpa hambatan. Beberapa rekan biarawati mulai memperhatikan perubahan dalam diri Suster Laras. Mereka melihatnya sering absen dalam kegiatan biara dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Kekhawatiran pun muncul, dan suatu hari, pimpinan biara memanggilnya untuk berbicara. Suster Laras, ucap ibu pimpinan dengan nada lembut namun tegas. Kami memperhatikan bahwa belakangan ini Anda sering tidak hadir dalam kegiatan biara. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan? Suster Laras menunduk sejenak, mengumpulkan keberanian sebelum menjawab. Ibu pimpinan, katanya pelan, saya telah menemukan kedamaian dalam mempelajari Islam. Saya merasa terpanggil untuk mendalami ajaran ini lebih jauh. Ruangan itu hening sejenak. Ibu pimpinan menatapnya dengan mata penuh pertimbangan. Suster Laras, keputusan Anda adalah hal yang serius. Kami menghormati pencarian spiritual Anda, tetapi Anda harus memahami konsekuensi dari pilihan ini. Dengan mata berkaca-kaca, Suster Laras menjawab, saya mengerti, Ibu. Namun, hati saya merasa tenang dan damai dengan jalan ini. Saya siap menghadapi konsekuensinya. Setelah percakapan itu,
Suster Laras memutuskan untuk meninggalkan biara dan fokus pada perjalanan spiritualnya. Ia tahu bahwa jalan yang dipilihnya tidak mudah, tetapi kedamaian yang ia rasakan membuatnya yakin akan keputusannya. Dengan bimbingan Pak Ahmad dan komunitas Muslim setempat, Suster Laras terus belajar dan mendalami Islam. Ia mulai mempraktikkan sholat, puasa, dan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan. Hatinya semakin mantap, dan ia merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya, pada malam takbiran menjelang Idul Fitri, di hadapan jamaah surau yang telah menjadi keluarganya, Suster Laras mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh haru. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya, menandai awal baru dalam hidupnya sebagai seorang muslimah. Perjalanan Suster Laras menunjukkan bahwa hidayah bisa datang dari mana saja, dan kepada siapa saja yang mencarinya dengan tulus. Kedamaian yang ia temukan dalam Islam menjadi bukti bahwa cahaya ilahi akan selalu menerangi hati yang terbuka untuk menerima kebenaran. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Suster Laras, yang kini memilih nama Aisyah, merasakan kedamaian yang mendalam. Namun, perjalanan barunya sebagai seorang muslimah tidaklah mudah. Ia menghadapi berbagai ujian yang menguji keteguhan imannya. Keputusan Aisyah untuk memeluk Islam mengejutkan keluarganya. Mereka merasa kehilangan dan sulit menerima perubahan tersebut. Beberapa anggota keluarga menjauh, sementara yang lain mencoba meyakinkannya untuk kembali ke keyakinan lama. Lingkungan sekitar pun memberikan tekanan sosial, mempertanyakan keputusannya dan menuduhnya sebagai pengkhianat. Dalam menghadapi cobaan ini, Aisyah menemukan inspirasi dari kisah-kisah mualaf lainnya. Ia membaca tentang perjalanan spiritual Irena Handono, seorang mantan biarawati yang menjadi mualaf setelah mempelajari Islam secara mendalam. Irena awalnya mencari kelemahan Islam, namun justru menemukan kebenaran yang membuatnya mantap memeluk agama ini. Kisah lain yang menguatkan Aisyah adalah pengalaman Betty Hewitt, mantan biarawati di Amerika Serikat yang memeluk Islam setelah mempelajari biografi Nabi Muhammad SAW dan belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Aisyah mendapatkan dukungan dari komunitas Muslim setempat. Pak Ahmad dan jamaah surau selalu memberikan semangat dan bimbingan. Mereka mengajaknya mengikuti kajian, belajar fiqh, dan memperdalam pemahaman tentang akidah Islam. Dukungan ini menjadi sumber kekuatan bagi Aisyah untuk tetap teguh dalam imannya. Perubahan dalam diri. Seiring berjalannya waktu, Aisyah merasakan perubahan positif dalam dirinya. Ia menjadi lebih sabar, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Nilai-nilai Islam yang ia pelajari tidak hanya menjadi teori, tetapi juga terwujud dalam tindakan sehari-hari. Perubahan ini perlahan-lahan mulai disadari oleh keluarganya, yang melihat ketulusan dan kebaikan dalam diri Aisyah. Dengan izin Allah, Aisyah mulai berbagi pengalamannya dengan orang lain. Ia aktif dalam kegiatan dakwah, memberikan ceramah, dan menulis tentang perjalanannya menemukan Islam. Kisahnya menginspirasi banyak orang, menunjukkan bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja yang mencarinya dengan tulus. Perjalanan spiritual Aisyah adalah bukti bahwa meskipun jalan menuju kebenaran penuh dengan rintangan, dengan keteguhan iman dan dukungan dari sesama, seseorang dapat melewati segala ujian. Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya mencari kebenaran, keberanian untuk berubah, dan kekuatan iman dalam menghadapi segala tantangan. Setelah melalui berbagai ujian dan menemukan keteguhan dalam imannya, Aisyah merasa terpanggil untuk menjadi jembatan antara komunitas Muslim dan non-Muslim di sekitarnya. Ia menyadari bahwa pemahaman dan dialog adalah kunci untuk mengurangi kesalahpahaman dan membangun harmoni antar umat beragama. Dengan dukungan dari komunitas Muslim setempat dan beberapa rekan lamanya, Aisyah mendirikan sebuah pusat dialog antaragama. Pusat ini bertujuan untuk menyediakan ruang bagi individu dari berbagai latar belakang agama untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain. Kegiatan yang diadakan meliputi diskusi panel, lokakarya, dan program pendidikan yang menekankan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, toleransi, dan keadilan. Menyusun kurikulum pendidikan agama yang inklusif.
Aisyah juga berperan dalam menyusun kurikulum pendidikan agama yang inklusif di sekolah-sekolah setempat. Ia bekerja sama dengan para pendidik untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan mencerminkan keragaman dan menghormati semua keyakinan. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa saling menghormati dan pemahaman di kalangan generasi muda sejak dini. Tentu saja, upaya Aisyah tidak selalu berjalan mulus. Beberapa pihak konservatif dari berbagai komunitas meragukan niatnya dan menolak berpartisipasi. Namun, dengan pendekatan yang lembut dan ketulusan hati, Aisyah berhasil mengajak mereka untuk setidaknya mendengarkan dan membuka diri terhadap dialog. Ia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang harmonis di mana perbedaan dihargai sebagai kekayaan, bukan sumber perpecahan. Usaha Aisyah mulai mendapatkan perhatian di tingkat nasional. Media meliput kegiatannya, dan banyak yang terinspirasi oleh dedikasinya dalam mempromosikan perdamaian dan pemahaman antaragama. Pemerintah setempat bahkan mengadopsi beberapa program yang dirintis oleh pusat dialog yang didirikannya sebagai model untuk inisiatif serupa di daerah lain. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, Aisyah seorang biarawati menjadi muslimah, dan kemudian menjadi pejuang dialog antaragama, menunjukkan bahwa dengan iman yang kuat dan niat yang tulus, seseorang dapat membawa perubahan positif di masyarakat. Kisahnya mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kesempatan untuk saling belajar dan tumbuh bersama dalam harmoni. Untuk memahami lebih dalam perjalanan spiritual mantan biarawati yang menemukan Islam, Anda dapat menonton video berikut. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif lainnya dan saya sudahi dengan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.